Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang menghimpun kita pada kesempatan subuh hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Iman Islam masih terpatri di dalam dada kita, sehingga ringan langkah kaki kita menuju ketaatan demi ketaatan. Allah pula lah yang mengizinkan kita menjadi hamba-hambanya yang bisa rukuk sujud menyembahnya, tanpa kita ketahui kenapa alasannya Allah memilih kita. Terpilihnya kita mendorong diri kita wajib bersyukur atas nikmat yang agung ini. Semoga Allah tetap letakkan di dalam dada kita sampai ajal menjemput kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah Allah puji akhlaknya di dalam Al-Quran. Wa inna laka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal iman dan takwanya, dalam hal akhlakul karimahnya, budi pekertinya. Ibarat sumber air, mata air, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sumber mata air yang sangat jernih, murni, tanpa tercemar, sehingga alirannya menyapu bersih kotoran-kotoran yang mengalir di sepanjang sungai kehidupan. Ibarat cahaya Rasulullah adalah nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya. Hidayah yang beliau bawa benar-benar mampu menerangi qalbu para sahabat, hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang mengandung hal-hal yang bisa menyakiti. Tetapi ternyata masih saja ada yang tidak suka dengan beliau, bukan berarti karena beliau salah, tetapi murni atas dasar kedengkian dan gengsi orang-orang yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian subuh kita kali ini saya beri tema spirit beragama para sahabat.
semangat spiritual para sahabat yang menemani langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sejarah yang mencatat ataupun membuktikan tentang sahabat seseorang, orang bersahabat dengan orang sehebat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada teman yang paling baik selain teman-temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berteman. Ketinggian akhlak Rasul, satu misal, Rasulullah itu dikenal tidak pernah mencaci makanan. Mencaci makanan, menghina makanan. Dan ini merupakan tanda yang memang sudah dikenal, sudah tertulis di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di antara ciri khas Nabi yang akan lahir di akhir zaman adalah cirinya tidak pernah mencaci makanan. Pernah ditanyakan oleh ahli kitab kepada orang-orang Arab, apakah dia yang mengaku Nabi itu mencela makanan? Sahabat-sahabat Rasul berkata, dia tidak pernah mencaci makanan. Kalau dia suka, dia makan. Kalau enggak suka, didiamkan. Beda dengan kita, tidak ada satupun di antara kita kecuali pernah mencaci makanan. Entah karena kurang asin, entah karena keasinan, entah karena terlalu kering, entah karena terlalu banyak kuah, entah karena bungkusnya kecil, entah karena bungkusnya kebesaran. Apapun bentuk makanan, lamis mulut kita untuk komentar. Ini seharusnya tidak terlalu lembut. Ini kemanisan. Ini kurang manis. Nggak ada yang tepat menurut lidah kita. Benar nggak, Bu? Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh ini saja. Apalagi perkara-perkara yang besar, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar-benar direkam oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah dicintai bukan karena hanya sekedar nasabnya yang mulia, bukan hanya sekedar ketampanan wajahnya, bukan hanya sekedar kecerdasannya. Bahkan tingginya nasab, ketampanan dan kecerdasan Rasul itu tidak ada satu ayat pun yang mengeksplornya di dalam Al-Quran. Sekarang ini kita suka takjub, suka hormat sama orang karena dia keturunan orang kaya, dia keturunannya pejabat. Dilihat dari perspektif nasab, keturunan siapa dia ini, sehingga kita mau menghormati dia. Atau orang dihormati karena dia tampan, dijadikan role model, bintang iklan karena tampan. Atau kita mengagumi orang karena kecerdasannya, dia ini cerdas, pintar, baru kita kagum. Atau kayanya, dia kaya.
maka Rasul tidak dipuji karena hal-hal tersebut. Rasulullah dipuji karena ketulusan. Bahkan seorang ulama yang bernama Syekh bin Baz, salah seorang ketua mufti Saudi Arabia, mengatakan sampainya dakwah Rasulullah kepada hati-hatinya para sahabat itu karena dakwah Rasulullah berasal dari hati. Yang dari hati akan sampai ke hati. Bisa jadi sekarang ini kami para dai, para mubalik berkuar-kuar kemana-mana tanpa membekas ucapannya itu bukan karena tidak terdengar oleh telinga si mad'u, pendengarnya. Bukan berarti mereka tidak faham, bukan berarti kurang jelas, kurang cetok, tetapi barangkali yang kami sampaikan itu bukan murni dari hati. Itu saja. Kami para guru ketika memiliki siswa yang maaf sudah dijelaskan, dijelentrehkan, didekati, diulang-ulang, kok nggak paham-paham anak itu, bukan mengkoreksi kecerdasan anak ini, bukan menyalahkan anak ini, tetapi kembalikan kepada diri yang menyampaikan, apakah yang dijelaskan ini ikhlas dari hati atau tidak. Ini faktor terbesar. Faktor terbesar sampainya ilmu kepada orang yang menuntut ilmu. Apa yang disampaikan dari hati, tulus, ikhlas, itulah yang akan sampai kepada hati. Bukan hanya suaranya sampai, bukan hanya penjelasannya gamblang. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam syair beliau, ketika beliau memiliki masalah dalam ilmunya, beliau mengadu kepada gurunya, sakatu ila waqi'i an su'il hafdi. Aku mengadu kepada guruku Al-Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Maka beliau, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Waqi', mengatakan, menjelaskan kepadaku, tinggalkanlah maksiat. Fa arsyadani an tarkil ma'asi. Fa'lam, ketahuilah, innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la tu'til asi, tidak akan diberikan kepada hati yang penuh maksiat. Kalau hati dari mubaliknya yang menyampaikannya itu penuh maksiat, tidak akan sampai kepada hati yang mendengarkannya. Karena hati Rasulullah begitu suci, tulus, ikhlas, murni ingin menyampaikan wahyu ilahiyah. Tidak ada kepentingan Rasulullah ingin jadi pejabat tinggi, ingin menjadi raja, tidak ini. Padahal kalau mau mampu Rasulullah dalam berdakwah tidak ingin menumpuk kekayaan, memperluas kekuasaan, tidak. Tapi bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah tauhid? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai manusia, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu saja yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga membawa seperangkat aturan hidup, bukan hanya sekedar seperangkat keyakinan. Seperangkat keyakinan, seperangkat aturan hidup, dan seperangkat hukum. Karena keyakinan, aturan hidup, dan hukum jahiliyah sudah terlalu sangat jauh sekali dari kebenaran. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecerdasan Rasul bukan didapat dari belajar. Kebaikan akhlak Rasul bukan berasal dari tularan akhlak komunitasnya. Pengaruh komunitasnya bukan. Benar-benar Allah yang mengilhamkan, mewahyukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini sangat wajar sekali apabila Rasul memiliki sahabat-sahabat yang juga tulus ikhlas mencintai beliau. Meskipun di awal-awal Islam badaan ghoriban, dimulai dianggap aneh, tetapi minoritas yang sudah menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar-benar diterima dengan segala resikonya. Apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah memiliki kekuatan iman sehingga tidak goyah meskipun disiksa? Apa yang menyebabkan keluarga Yasir rela menyerahkan nyawa dengan cara yang sangat tragis? Sumayyah itu disuruh jongkok kayak rukuk sholat itu Pak, ditembus dengan tombak, dari duburnya tembus ke mulutnya, ke lehernya, hanya mempertahankan iman dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada sekarang orang rela memiliki militansi seperti itu hanya ingin membela temannya? Tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Bagaimana Yasir diikat kedua tangannya, kedua kakinya dihubungkan masing-masing kepada seekor kuda yang sangat kuat, dibentangkan, kemudian dibentak kuda tersebut, kemudian membuat putuslah kedua tangan dan kedua kakinya Yasir. Spirit agama para sahabat luar biasa jemaah sekalian. Apalagi cuman berkorban harta. Cinta sahabat kepada Rasul, kekuatan spiritualnya luar biasa. Maka dalam sebuah hadis, Allah telah melihat seluruh hati manusia dari Adam sampai yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Tidak ada hati yang lebih baik dari hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga telah melihat hati manusia. Hati yang paling baik adalah hatinya orang-orang yang menemani Rasulullah SAW. Maka saya terkadang malu atau ragu melihat spirit kaum muslimin sekarang yang di lisan sangat merdu mengumandangkan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tetapi kita akan lihat bagaimana contoh buktinya. Kita akan lihat. Satu hari Rasulullah pernah datang ke rumah Bilal bin Rabah. Datangnya Rasulullah
ke rumah Bilal itu menjadi momentum yang sangat membahagiakan Bilal bin Rabah. Bagaimana tidak, selama ini Bilal bin Rabah itu riwayat hidupnya hanya sebagai budak. Boro-boro ada orang berkunjung, tetapi Nabi Muhammad SAW menjadi tamu pertamanya Bilal yang hadir di rumah Bilal. Dan Rasulullah bertamu bukan kepada pejabat, bukan kepada tokoh, tapi kepada seorang mantan budak. Kejadian ini tentu sangat spektakuler. Apa untungnya seorang nabi berkunjung di rumah budak? Untungnya apa? Secara materi tidak ada. Secara popularitas juga tidak akan mengangkat popularitas. Tapi ternyata kita keliru. Sekarang ini kalau ingin mendongkrak popularitas, maka calon pejabat ini harus datang kepada orang yang paling tidak terkenal, melakukan hal-hal yang paling tidak pantas dalam hal apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu pemimpin yang belusukan, itu akan mengangkat rating dia, akan mengangkat popularitas dia. Melakukan sedekah kepada orang kecil, mengunjungi rumah geribik, bukan berkunjung kepada tokoh-tokohnya. Ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah itu sudah punya media, dokumen, tentu luar biasa. Tetapi dokumen yang sampai kepada kita hanya sekedar hadis dan kabar saja. Tidak ada foto-fotonya rumah Bilal, yang tidak ada. Assalamualaikum ya Bilal. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Silahkan masuk wahai Rasul. Apa yang dialami Bilal? Saking gembiranya kebingungan. Apa yang harus diperbuat? Apa yang harus disajikan? Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu gedabikan gitu. Bingung, panik, gupek. Ya tamunya nggak tanggung-tanggung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di ruang tamu rumah Bilal itu nggak ada barang-barang yang istimewa, lemari isi perabot, meja, kursi, televisi, tidak ada apa-apa, kosong blong. Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian Rasul di ruang tamu rumah Bilal. Rasul minta izin, Bilal, boleh saya masuk ke ruang masakmu? Oh silahkan ya Rasul. Hikmah yang kedua adalah seorang pemimpin yang datang ke rumah yang dipimpinnya benar-benar real, melihat secara nyata langsung, bukan katanya-katanya, kondisi yang sebenarnya bagaimana umat ini. Jangan hanya data. Maka sunnah Pak RT berkunjung ke rumah warganya. Kepala lingkungan pernah masuk rumah Pak RT-nya. Kepala desa, lurah harus pernah masuk ke rumah warganya. Jangan seumur-umur menjadi lurah, menjadi kepala desa, nggak kenal, bahkan nggak pernah masuk ke rumah salah seorang warganya. Harus, kalau mau mencontoh Rasul. Maka dari sini yang saya katakan tadi, mungkin malu atau tidak pantas kita bilang cinta Rasul tanpa mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul. Dengan alasan inilah, itulah, tidak sempatlah, sibuklah. Sibuk mana kita dengan Rasul?
sehingga tidak menyempatkan silaturahim. Padahal ini tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Hikmahnya ada jamaah. Kalau kita silaturahim ke rumah warga kita sebagai seorang pemimpin, misalnya warga kita itu tidak memiliki bahan yang bisa untuk dimasak, untuk dimakan, kita bisa carikan solusinya. Jangan sampai seorang pemimpin bisa tidur pulas sementara ada warganya yang tidak makan. Carikan bantuan atau bahkan dibawakan bantuan oleh dia sendiri. Kalau pas warganya itu kebetulan banyak makanan, maka kan alhamdulillah pulangnya bisa bawa. Makanya kalau warga punya pemimpin yang rajin silaturahim, kemudian pas kita panen alpukat atau pas panen jambu atau pas banyak ternaknya, jangan lupa bawakan untuk oleh-oleh Pak RT. Jangan Pak RT-nya sudah tanya, "Ibu, banyak ya pohon alpukatnya sudah panen ini." Jawabannya malah, "Ya kalau Pak RT pengen punya bufat ya nanam sendiri. Kalau pengen ayam ya melihara sendiri." Bukan seperti itu. Imbal balik daripada silaturahim ini supaya apa? Bisa mendapatkan seperti itu. Jadi harus ngerti juga kalau RT-nya sudah bertanya panenannya banyak seperti itu. Ambil kresek, wadahin sekilo 2 kilo ini buat Pak RT. Distribusinya nanti pemimpin yang bisa mengaturnya. Kemudian setelah Rasul masuk ke ruang masak Bilal, ternyata di ruang masak juga tidak ada sesuatu yang menarik. Bukan pakai kompor gas kan, memang belum ada juga dasarnya. Tidak ada sesuatu yang menarik. Tetapi Rasulullah, pandangan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tertuju kepada sebuah wadah yang terbuat dari karung kain, karung goni mungkin zaman dulu. Nah itu ngelumbruk itu gini bahasa saya ini. Nah ini ngelumbruk namanya. Kenapa ngelumbruk wadah ini? Karena isinya tidak penuh. Kalau isinya penuh gini kan metetet namanya ya. Berasnya satu karung penuh, ini nggak penuh. Kemudian Rasulullah angkat begini, ada isinya, ada. Rasul tanya, "Ini apa Bilal?" "Itu gandum ya Rasul." Gandum. "Berapa isinya?" "Cukup untuk makan besok ya Rasul." "Ini stok untuk masak besok." Cuman itulah harta sahabat Bilal. Kebayang gak? Calon-calon ahli surga ini hartanya cuma cukup untuk makan besok. Kalau kita mengalami keadaan dan kondisi yang serupa, wallahu a'lam, bingung mungkin, ya, putus asa mungkin. Dari mana lagi kami akan makan untuk hari yang ketiga besok? Begini dan begitu, mengeluh dan seterusnya. Sibuk kesana kemari sampai lupa ibadah. Mungkin tadi ya. Apa yang ditawarkan oleh Rasul? "Wahai Bilal, kenapa enggak kamu sedekahkan ini gandum?" Ini yang benar saja ya Rasul. Rasulullah mengkritik Bilal, kok menyimpan harta meskipun nilainya hanya untuk cukup makan besok saja. Itu dikritik oleh Rasulullah. Lah kita ini kan bukan hanya sekedar cukup untuk makan besok. Mungkin 1 tahun kita makan nggak habis.
uang di bank, baru panen memasukkan hasil panen ke lumbung sudah takut kalau nggak makan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketakutan tidak makan seperti ini. Permasalahan terbesar menurut analisa saya, tapi ya, masalah-masalah yang muncul itu cuman anak keturunan dari orang yang punya penyakit takut tidak makan. Adanya yang mencuri, adanya yang korupsi, adanya yang merampok, adanya yang menzolimi, adanya yang orang ingin memonopoli, itu karena takut tidak kebagian makanan. Ini pelajaran yang sangat berharga yang Rasul sampaikan kepada Bilal. Disuruh mensedekahkan harta yang nilainya cuma cukup untuk masa besok. Kita bayangkan sajalah yang saya katakan tadi, mengaku cinta Rasul, rindu Rasul. Saya nggak kebayang jamaah sekalian, berandai-andailah kita sekarang, seandainya Rasul main ke rumah kita, itu kalau nggak, paling nggak kita kunci rumahnya nih, kayaknya Rasul ngajak suruh sedekah ini, langsung kita icak-icaknya nggak tahu gitu, ngumpet, ya, karena model Rasul begitu. Kalau melihat barang berharga itu, contoh di rumah Bilal tadi, kenapa tidak kamu sedekahkan? Pasti kita kunci gitu. Pura-pura tidur, kayak pura-pura pergi. Kira-kira loh, tapi ini ya karena mental kita kan seperti itu. Ataulah kita sambut, ya oleh silahkan masuk, udah sambil pucet itu udah. Saya membayangkan berapa harta kamu Rahmat. Saya punya beras 20 kilo, cukup untuk makan 1 bulan ya Rasul. Kamu sedekahkan separuhnya, mau enggak? Oh, saya ini gajiannya 1 bulan sekali, belum bayar sekolah anak, belum beli bensin, belum bayar pajak. Wah, kita langsung mendata keluhan-keluhan kebutuhan kita sama Rasulullah. Kita sakiti hati Rasul dengan mengadukan keluhan-keluhan kita kepada Rasul. Kayaknya begitu ya Pak. Ya udah, kalau separuhnya berat, 1/4-nya lah. 1/4 masih berat nggak Bu? Masih berat. 1/4 harta kita masalahnya. Ya karena yang dimiliki Bilal cumannya cukup untuk masak besok, itu semuanya. Tidak menyisakan lagi apa-apa di rumahnya, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada tabungan. Mana Bilal punya uang di ATM? Tidak ada. Nah, inilah contoh yang mengerikan. Ngomong cinta itu gampang, tapi bukti yang sulit. Sulit membuktikan cinta dengan perbuatan, dengan amal ya. Ini wajar. Bahkan Bilal pun nggak langsung menjawab iya gitu, enggak. Menundukkan pandangan beliau, tidak berani menatap wajah Rasul. Iya apa enggak, bingung Bilal. Kalau saya sedekahkan, besok makan apa? Belum tentu besok dapat ini dan itu. Terus diam, bergemuruh, bingung. Rasulullah tersenyum, menguatkan keyakinan Bilal bin Rabah. Bilal, angkat wajahmu. Sini lihat. Apakah kamu ragu terhadap rizki yang telah Allah sediakan untuk kamu besok? Ini pertanyaan ini Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, bukan hanya pertanyaan dari Rasul kepada Bilal, saya rasa. Ini pertanyaan yang sangat kompeten, masih relevan, menjadi pertanyaan untuk mengukur kadar keimanan kita sekarang.
Apakah ibu bapak jamaah pengajian ragu terhadap rezeki yang Allah sediakan untuk kita besok? Jawabnya apa kira-kira? Ragu atau tidak ragu? Ini. Apa kamu ragu Bilal terhadap rezeki yang telah Allah sediakan untuk kamu besok? Yang jadi masalah itu kan asalnya dari mana? Kita butuh kejelasan. Kadang-kadang kan begitu. Sementara model Allah memberikan rezeki itu min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba ibu-ibu, bapak-bapak ingat-ingat deh. Pernah enggak mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga seumur hidup? Pernah, Pak? Pernah, Bu? Banyak apa sering apa jarang? Sering, jarang. Jangan ngaku nggak pernah loh ini. Kalau ngaku nggak pernah berarti ketakwaannya yang salah. Karena apa? Min haitsu la yahtasib itu untuk yang bertakwa. Wa may yattaqillaha. Maka hati-hati kita kalau seumur hidup kita kok belum pernah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan-jangan kita kurang takwa. Karena itu hanya dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Macamnya banyak sekali. Mungkin kalau kita testimoni, nanti diceritakan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ceritakan. Dulu nak, waktu mau bayar SPP kamu, ibu bingung. Bapakmu sakit, nggak bisa kerja. Tapi alhamdulillah, kan gitu kan? Tiba-tiba itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Ini yang harus menjadi keyakinan i'tiqad kita. Jangan sampai ragu bahwa ketika Allah mengizinkan kita hidup pasti ada rezekinya. Kita hidup pasti ada rezekinya. Ada pepatah Jawa, ono dino ono upo. Ono dino ono upo. Lek gelem obah yo mamah. Terjemahin enggak, Pak? Paham ya? Ada hari ada nasi. Kalau mau bergerak pasti ada rezeki. Jadi konsep rezeki ini sahabat sudah nggak ragu lagi. Nggak ada satu orang sahabat pun yang ragu bahwa dia tidak dikasih rezeki oleh Allah. Tidak ada. Ya kadar ukuran, kemudian jumlah, ini mereka faham semua. Kenapa yang ini kaya, kenapa yang ini miskin, faham. Yang mereka ukur sebagai kemuliaan bukan banyaknya harta, tetapi ketakwaan. Spiritnya itu. Sahabat itu nggak punya iri dengki yang sampai membuat mereka ribut. Kalau kecil-kecilan ada lah. Contoh, ya Rasul, saya ini sholat, orang kaya sholat. Saya puasa, orang kaya puasa. Saya sodakoh, orang kaya sodakohnya lebih banyak. Ini yang jadi masalah kami. Kami tidak bisa melakukan amal orang kaya. Apa itu? Sodakoh yang banyak. Gimana nih Rasul? Maka Rasulullah SAW mengajarkan zikir-zikir saja yang nilainya bisa mengalahkan sodakoh yang banyak. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap habis sholat, pahalanya seperti sodakoh harta. Rupanya amal ini bocor juga kepada orang kaya. Ya Rasul, orang kaya sekarang udah tahu bahwa zikir ini itu bisa sepadan dengan sedekah dan mereka juga mengamalkan. Lalu kami tidak bisa mengalahkan mereka. Ini kan iri namanya. Tapi dalam koridor kebaikan. Maka kata Rasulullah, semua sudah ada kadarnya masing-masing oleh Allah.
Ini benar-benar difahami oleh sahabat, dan kita harus mencontoh sebaik-baik generasi. Contoh kedua, ketika ada seruan untuk melaksanakan perang Uhud, perang kedua. Yang pertama perang Badar. Perang Badar itu ya, kaum muslimin masih sedikit, 300 orang. Itu mau diserbu oleh orang-orang musyrik Mekah. 300 orang ini cuman punya pedang. Satu pedang untuk 5 orang. Gimana Pak? Kita perang, pedangnya gantian 5 orang, satu pedang, gimana? Bayangkan kalau kita udah kabur duluan. Dan memang sahabat waktu itu juga nggak nyambung. Bagaimana kita satu pedang berlima melawan 1000 orang? Rasulullah mengatakan, kalau kalian nggak mau perang bersamaku, aku yang akan berangkat sendirian. Dan Allah tetap akan memenangkan. Nah dari situ sahabat semangat. Ketika mau perang Uhud, itu persiapannya udah lebih-lebih dari hajatan kita loh. "700 orang melawan 3000. Persiapannya apa? Pedangnya harus 700. Makan sehari 3 kali, taruhlah kan. Kalau mau disusun kepanitiaan perang Uhud itu kayak kita mau hajatan itu. Berapa sekali makan? Kali 3 kali 700. Belum minumnya, belum kendaraannya. Bisa-bisa ratusan juta. Sahabat cuman punya apa? Rasul menyampaikan kepada sahabat waktu itu, hajat ini. Kemudian semua terdiam. Kayaknya kemarin belum lama perang, udah mau perang lagi. Ya bagaimana tidak? Mau gak mau, Madinah mau diserang. Siapa yang akan menjual hartanya di jalan Allah? Siapa yang mau meminjami Allah? Kata Rasulullah, siapa yang mau meminjami Allah? Sahabat terdiam. Menunjuklah salah seorang yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. "Ya Rasul, kalau saya pinjamin Allah dapat apa saya?" "Boleh juga hitung-hitungan bisnis untuk masalah akhirat. Kalau saya sedekah dengan harta saya dapat apa?" Kemudian Rasul mengatakan, "Bagimu surga." Ketika sahabat mendengar kata surga itu nggak kayak kita mendengar kata surga. Spiritnya kok beda gitu. Kita ini kalau sudah diiming-imingi surga lah paling ya kayak gitu aja. Toh itu juga nanti di akhirat. Kalau sahabat tidak. Ketika sahabat sudah mendengar kata surga bagimu, kecintaan kepada harta, kepada dunia itu hilang. Ada yang lebih mewah dari surga? Tidak ada. Tidak ada. Maka kecintaan terhadap harta, terhadap dunia itu tiba-tiba hilang. Sampai jam berapa itu? Suruh ya. Berarti masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kayaknya nggak selesai ceritanya, tapi nggak apa-apa. Sampai mana tadi ya? Abu Dahdah Al-Ansari bertanya, apa imbalannya kalau saya sedekah? Maka Abu Dahdah Al-Ansari mengatakan, "Ya Rasul, istriku ini malam ini sedang menyiapkan karung." Apa itu? Galah ya. Untuk panen. Rencana kami besok mau panen kurma. Saya kebayang besok mau panen itu istrinya kan sudah nyiapin itu ya, karungnya, wadahnya, genternya, sabitnya gitu untuk panen. Itu untuk panennya. Belum lagi dia sudah punya tulisan data, mau beli ini, mau beli itu, belanja ini, belanja itu. Benar gak? Mau ganti ini, ganti itu, karena mau panen. Istrinya di rumah itu udah seneng kan Bu, mau panen kurma. Abu Dahdah bilang begini, "Ya Rasul, saya punya taruhlah 1 hektar.
lahan yang besok siap panen. Karena memang jihad perang Uhud ini membutuhkan biaya, saya serahkan hasil panenan saya 100%. Ini yang gak disangka-sangka. Seorang sahabat yang tidak populer namanya Abu Dardah Al-Ansari. 100%, berikut pohonnya 100%. Ini tambah kaget aja. Tanahnya sekalian saya wakafkan. Ini pemecah rekor. 100% hasil panen pohonnya dan tanahnya. Setelah itu dia pamit sama Rasul, saya mau segera pulang ngasih tahu informasi ini kepada istri saya. Lari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya kok ngos-ngosan gitu? Bingung juga Abu Dardah mau ngasih taunya ini. Ini kan bukan perkara kecil. Ya kalau istrinya setuju, belum rapat pula dia mengambil keputusan sebelah pihak. Mau menyusun kalimatnya itu bagaimana supaya istrinya tidak shock, tidak kaget. Maka beliau mendudukkan istrinya, "Mah," kalau orang sini tapi "Mah, Rasulullah tadi ngasih pengumuman bahwa Madinah akan kembali diserang. Kita harus bertahan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah akan diberikan surga. Besok kan kita mau panen. Saya tadi sudah mengikrarkan ke Rasulullah bahwa hasil panen kita besok beserta pohonnya, beserta tanahnya kita serahkan kepada Baitul Mal." Ini istrinya nggak sepot jantung kayak istri kita sekarang. Kalau kita istri kita sekarang udah kecil-kecil. Ayah ini tega betul. Saya udah kayak apa, rencananya apa, mendapatkan berita yang tidak menyenangkan ini. Ya, kalau kita udah stroke, kayaknya, ya. Tapi kayaknya ya iya. Maka istri Abu Dardah ini alhamdulillah setel dengan suaminya. "Wahai suamiku, alhamdulillah kita gak repot-repot lagi manen." Nah itu jawabannya. Malah gak repot-repot lagi manen. Nah kita duduk aja di sini. Anak-anak kemana? Anak-anak sudah berangkat. Kita kejar ke kebun. Saya khawatir mereka tidak tahu, kemudian mereka memakan di antara hasil panenan kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kita ini ya taruhlah suka bersedekah gitu ya. Misalkan mau panen gitu ya. Ya kita itu paling enggak ya nyicip kan. Ini pohon duren serta buahnya serta tanahnya saya sedekahkan. Tapi saya pengen nyicip satu aja lah, 1-2 biji kan gitu kira-kira. Ini orang ini keluarga ini enggak gitu. Justru malah khawatir kalau anaknya nanti malah ketika panen itu ya namanya panen kurma. Mana mungkin enggak nyicip-nyicip. Itu yang mereka khawatirkan. Ini saya nggak sampai logika untuk memikirkan apa yang ada di dalam dada mereka, keluarga ini, Bapak Ibu. Kecintaan yang luar biasa. Tepat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak mungkin mengamalkan seperti amalan para sahabat. Separohnya itu sudah banyak, seperempatnya sudah banyak, sepertiganya sudah banyak. Bahkan mungkin, ya Allah, seujung kukunya asal kita landasi kecintaan kepada Allah dan Rasul, insya Allah akan menjadi asbab kita diterimanya menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian singkat ini memotivasi dan menginspirasi kita untuk bukan hanya sekedar mencintai Rasul dengan kata-kata, tetapi bagaimana merealisasikan. Bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, kita semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Menampun dan wal qalam yang mayasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.